Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai Teens, jumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan bersama-sama menyimak tulisan Pendeta Ayub Sektianto dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Bezuk, berdasarkan 1 Tesalonika pasal yang ketiga ayat 4-5. Bersama saya Krisnaliata Aji, kader Pendeta GKI. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, yuk mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, biarlah firman-Mu bergema dalam hati kami, dan biarlah kehidupan kami seturut dengan firman-Mu mampu menjadi lebih baik ke depan Tuhan. Kami juga memohon kuasa Roh Kudus dalam hati kami untuk menuntun kami, untuk mengarahkan kami, memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan memohon. Amin. Nah, rekan-rekan, yang menjadi pusat permenungan kita pada hari ini adalah 1 Tesalonika pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kelima. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Itulah sebabnya ketika tidak dapat tahan lagi, aku mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Nah, rekan-rekan, kunjungan, perlawatan, atau besuk berasal dari kata yang sama dalam bahasa Belanda, yaitu bezoek. KBBI mendefinisikan kata besuk sebagai aktivitas melakukan kunjungan ke rumah sakit, menjenguk orang yang sedang sakit, yang lagi dirawat. Pada umumnya, gereja memiliki tim perkunjungan atau tim perlawatan untuk membesuk jemaat yang sedang sakit. Besuk tidak hanya terbatas pada kunjungan ke rumah jemaat yang baru bergabung, juga dikunjungi, atau mungkin juga jemaat-jemaat lain yang rindu dikunjungi. Biasanya yang habis melahirkan, jemaat yang kemudian sedang ada di rumah karena kondisi lemah tubuh dan lain-lain. Pelayanan perkunjungan memiliki tujuan yang mulia, yaitu menghadirkan kasih, kepedulian, dan relasi yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Melalui kehadiran Timotius yang ia utus, Paulus sebenarnya ingin mewujudkan kasih dan kepeduliannya kepada jemaat Tesalonika. Salah satu yang paling penting dari kehadiran Timotius adalah menguatkan jemaat yang pada saat itu sedang bergumul dan menderita akibat mempercayai Yesus Kristus. Sementara Paulus belum dapat secara langsung membesuk mereka. Ia mengutus Timotius. Melalui kehadiran Timotius, Paulus ingin mengetahui dengan baik pertumbuhan iman dari jemaat Tesalonika. Paulus ingin memastikan bahwa jemaat tidak jatuh ke dalam dosa dan tergoda untuk meninggalkan iman percaya kepada Kristus. Hal ini sangat mungkin terjadi mengingat beratnya pergumulan pada saat itu. Bahkan mereka dianiaya, mereka dipersekusi, yang kemudian membuat mereka ketakutan dan khawatir. Belum lagi ditambah kenyataan bahwa mayoritas penduduk Tesalonika pada saat itu sangat mungkin diantaranya adalah keluarga mereka yang masih hidup menyembah dewa-dewi Yunani dan Mesir. Perkunjungan Timotius diharapkan menguatkan iman percaya jemaat Tesalonika pada saat itu. Teens, remaja-remaja Kristen saat ini diajarkan untuk hidup saling merawat. Kita diajak bersama-sama untuk memperhatikan. Ini adalah satu urgensi untuk terus kita lakukan dalam kehidupan kita, ya. Justru di zaman yang makin individualis dan egois ini,
di sekolah kita, di lingkungan rumah kita, di gereja kita. Mari kita biasakan untuk hidup saling mengunjungi, saling peduli, saling memperhatikan, dan saling mendoakan. Amin. Marilah kita menutup renungan kita di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh belajar melalui firman-Mu pada hari ini. Kami belajar tentang bagaimana Paulus peduli terhadap jemaat di Tesalonika, sehingga ia kemudian mengutus Timotius untuk menjenguk, untuk memperhatikan jemaat di Tesalonika yang pada saat itu mereka hidup dengan penderitaan, aniaya yang cukup berat Tuhan. Kami percaya Engkau mengajarkan setiap kami untuk senantiasa peduli terhadap kehidupan di sekitar kami, di sekolah kami, di rumah kami, di gereja kami, dan di tempat kami tinggal. Biarlah kepedulian itu senantiasa kami nyatakan sebagai remaja Kristen saat ini. Inilah doa permohonan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan memohon. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati.